lumihi ini amin. Summa dzakaral musannifu al muaddi anhu biqaulihi wa yuzakkis sahsu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Kemudian pengarang kitab musannif menyebutkan terkait tentang orang yang dibayarin atau ditanggung zakatnya. Kan kita wajib bayar zakat. Ada juga ya orang yang wajib kita bayarin zakatnya. Bisa istri kita, bisa usul orang tua kita, bisa puruk anak kita, bisa juga pembantu yang kebetulan memang itu merupakan ya napakohnya kita yang tanggung. Nah itu namanya muaddi anhu. Ya syaratnya siapa tuh? Orang yang wajib ya dikeluarin zakatnya. Nah di sini pengarang kita menjelaskan wa yuzakkis sahsu, mengeluarkan zakat siapa seseorang. Pertama an nafsihi, buat dirinya, berarti buat kita sendiri. Ketika kita mau ngeluarin zakat ya berarti an nafsih. Nah itu nafsih namanya muaddi anhu. Ya terus siapa lagi? Wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina, dan orang yang napakohnya ditanggung dari orang-orang Islam. Tapi syaratnya di Islam. Orang yang napakohnya kita tanggung dan orang itu muslim. Pada saat ngeluarin zakat kita juga yang tanggung zakatnya. Ai artinya yustaratu ayyakunal raju anhum muslimina. Disyaratkan orang yang akan dikeluarkan zakatnya yang ditanggung kita wajib mengeluarkan zakatnya, syaratnya apa? Muslimina, mereka semuanya orang Islam. Tuh, jadi minal muslimin itu merupakan persyaratan. Kalau dia bukan orang Islam, walaupun kita tanggung napakohnya, ya itu tidak wajib kita bayarin zakat fitrahnya. Misalnya ada orang punya budak, ya budaknya orang kafir. Nah itu budak milik dia tapi dia kafir, ya berarti tidak wajib dikeluarin zakat fitrahnya. Atau ya dia punya pembantu yang memang napakanya ditanggung, tapi pembantunya bukan orang Islam, ya waktu ngeluarin zakat fitrah kita kagak keluarin sebab tidak memenuhi persyaratan. Ya pembantu itu bukan orang Islam. Jadi syaratnya muslimin, orang itu semuanya adalah Islam. Walau kanal mukhriju ghaira musliman, sekalipun yang mengeluarkannya ghaira muslimin, bukan orang Islam. Seperti kemarin tuh, ya ada orang kafir punya budak, budaknya orang Islam. Nah kan budak ini setiap harinya napakohnya ditanggung sama tuannya. Tuannya orang kafir. Nah pada saat nanti wajib mengeluarkan zakat fitrah, ini budaknya yang muslim tetap wajib ya dikeluarkan zakatnya. Siapa yang wajib mengeluarkannya? Orang kafir tadi yang statusnya menjadi tuannya. Nah itu begitu. Jadi ya tetap kewajiban tuannya mengeluarkan zakat fitrahnya buat budaknya yang memang statusnya dia muslim, walaupun yang mengeluarkan bukan orang Islam. Fala yalzamul muslima, maka tidak wajib atas orang Islam fitratu abdin wa qaribin wa zaujatin kuparin, mengeluarkan zakat fitrah budak, kerabat, istri yang semuanya dalam statusnya kafir. Ada seorang yang wajib membayar nafkah seperti dia punya budak, tapi budaknya kafir. Atau dia punya kerabat, tapi kerabatnya kafir. Atau dia punya istri, tapi istrinya kafir. Itu semuanya ya nanti tidak wajib dikeluarin zakatnya, walaupun yang punya tadi ya orang muslim. Karena dia punya budak orang kafir, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Atau suami ya kebetulan istrinya non muslim,
Nah itu bagaimana? Suami tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya buat istrinya yang posisinya non muslim karena dia kafir. Wa in wajabat nafaqatuhum, sekalipun wajib dikasih nafkah mereka. Kalau nafkahnya tetap wajib tuh. Ya, seorang anak kebetulan orang tuanya ya itu non muslim. Ya, anaknya muslim. Kemudian orang tuanya itu sudah tidak mampu apa-apa sehingga anak ini tetap wajib memberikan nafkah. Harian itu wajib dikasih nafkah walaupun orang tuanya statusnya non muslim. Atau orang tua ya punya anak, ini anak yang wajib ditanggung nafkahnya karena dia nggak mampu. Ya, tapi anaknya non muslim, orang tuanya muslim, itu tetap walaupun anaknya non muslim wajib ditanggung nafkahnya hariannya. Tapi nanti ketika ngeluarin zakat, ya dia tidak wajib dikeluarkan. Kenapa? Karena persyaratannya kurang, dia non muslim. Tapi dari segi nafkah ya wajib diberikan. Dobitu kulli man lazimahu nafaqatu syahsin lazimahu fitratuhu. Definisinya pokoknya setiap orang yang wajib dikasih nafkahnya maka wajib juga dikasih zakat fitrahnya. In kana zalika sahsu musliman, tapi dengan syarat kalau orang tersebut muslim. Wadzalika, yang demikian itu siapa contohnya orang yang wajib dikasih nafkah? Kazaujati, istri. Itu contohnya yang wajib dikasih nafkah, istri. Makanya nanti istri jangan ngeluarin zakat fitrah sendiri. Ya, yang ngeluarin siapa? Suaminya. Sekarang nih istrinya duitnya banyak, ya. Dia kagak ngasih tahu lagi sama suaminya, ngeluarin aja zakat fitrah, kagak sah. Ya, itu namanya menyinggung perasaan suami. Ya begitu, nggak boleh. Ya, izin dulu, bang. Saya izin, saya mau mengeluarkan zakat fitrah buat diri saya. Begitu. Ya, kalau nggak minta izin nggak boleh. Ya, walaupun duitnya banyakan duit istrinya sama suaminya, tetap karena nafkahnya yang tanggung siapa? Ya, suami. Sehingga zakat fitrahnya nanti yang memberikan adalah suami. Ya, nah ketika dia membantu, ya karena memang dia ada penghasilannya, tetap minta izin sama suami. Sama juga seorang istri mau ngasih infak sedekah yang kira-kira itu cukup besar, ya harus minta izin dulu sama suami walaupun duitnya duit istri. Nih yang kadang-kadang sekarang lupa, ya ngasih-ngasih aja. Ya begitu, dia kagak minta izin lagi sama suami. Minta izin juga walaupun duit dia, gaji dia, tetap ya saat itu minta izin dulu sama suami. Kecuali kalau yang model-model sedikit lah, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 mau dikeluarin gak perlu minta izin lagi udah. Ulima ridohu itu mah, insya Allah ya yakin suaminya dari itu. Tapi kalau pakai di atas ya tak-takan 10 juta, 20 juta, ya mungkin suami ya belum tentu mengizinkan, minta izin dulu. Begitu. Walaupun ketika seorang istri mau memberikan kepada orang tuanya. Sebab ini statusnya istri nih. Ya, minta izin dulu, "Bang, saya mau ngasih uang buat ibu saya." Ya. Nah begitu. Kalau suami mau memberikan kepada siapa aja kagak perlu minta izin sama istri. Begitu Pak. Ya. Kalau bapak nih mau memberikan apa aja, ya nggak perlu. Kita punya orang tua, kita mau ngasih buat orang tua kita, nggak perlu minta izin sama istri. Neng, saya mau ngasih uang buat ibu saya ya. Ya nggak perlu. Ya. Apalagi istrinya pelit. Ya. Dibilang jangan, banyak banget lo ngasih. Nah, akhirnya dia nggak bisa baik sama orang tuanya. Nah, begitu. Tapi seorang istri itu tetap punya kewajiban untuk minta izin sama suaminya. Nah, begitu. Kan ini kebaikan. Iya, walaupun kebaikan. Kan banyak hadis-hadisnya tuh. Ada ya orang
Atau seorang istri memberikan infak sedekah yang cukup banyak tapi tanpa izin daripada suaminya, itu yang dapat pahala suaminya. Begitu. Ya, kalau seandainya dia tidak minta izin. Nah, makanya minta izin lah, insya Allah suami pasti ngizinin. Apalagi hal-hal yang baik. Ya, sekedar minta izin. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tuh begitu. Tetap ya di dalam keluarga yang menjadi kepala keluarga siapa? Orang laki. Nah, seperti itu. Sehingga kalau mau keluar rumah harus izin. Tapi kalau suami keluar rumah perlu nggak minta izin sama istri? Nggak perlu. Kalau sekarang dia minta izin itu sekedar apa? Sekedar dia ingin menghormati istrinya. Nah begitu. Sebenarnya kalau dia mau jalan-jalan aja boleh. Ya jalan. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau istri nggak boleh keluar rumah tanpa minta izin sama suaminya, karena dia yang punya segalanya. Ya di rumah dia yang berkuasa, ya nggak boleh tetap. Kalau dia pengen menjadi apa? Perempuan yang solehah, yang dibilang ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Nah seperti itu. Jadi walaupun ya ini punya dia semuanya, ya pokoknya suami ya, dia anggap ya enggak punya apa-apa, tetap dia sebagai suaminya, sebagai imamnya, sehingga dia harus menghormati, harus izin. Nah seperti itu. Jadi ada aturan mainnya tuh Bapak Saudara, ya seperti itu. Nah ini orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya, kazaujati, istri, wal usuli, ya orang tua, wal purui, anak. Kalau usul tuh ke atas, namanya orang tua. Ya, kalau puru, nah itu ke bawah. Nah, itu anak, cucu dan seterusnya. Ada lagi wal aqaribi, kerabat. Ya, kerabat-kerabat kita. Kalau memang dia nggak mampu, ya kita wajib juga menanggung nafkahnya. Wa mislu zaujati, contoh istri, khadimuha, yaitu pembantunya istri, al-mamlukulaha, yang dimiliki oleh istri. Tuh. Kebetulan istri punya pelayan, punya pembantu, punya budak. Budak siapa ini? Budak istrinya. Tetap nanti zakat fitrah budaknya yang wajib ngasih siapa? Suaminya. Sebab istri itu milik suami. Apa yang dimiliki sama istri, ia milik suami. Itu yang harus dipahami. Nah, begitu. Jadi ketika seorang istri punya mamluk, punya budak, nah itu nanti yang bayarin zakat fitrah siapa? Bukan istri. Siapa? Suami. Begitu Pak, ya. Itu suami. Karena memang tanggung jawabnya suami. Walaupun itu punya istri. Ya, mamluk ya milik istrinya. Aulahuma, atau milik berdua. Milik suami juga, milik istri juga, ya apalagi. Ya, begitu. Milik istrinya aja ya zakat fitrahnya yang wajib ngeluarin suaminya, ya apalagi milik berdua. Awil mustajiru bin nafaqati, atau yang memang diupain, disewain dengan nafkah. Ya bihilafil mustajari bidarahimi, berbeda kalau yang dikasih upah yaitu dengan dirham. Walau sahibatha imra'atun, sekalipun perempuan itu nemeninya, litah dimaha, ya untuk melayaninya, bin nafaqati, dengan ya memberikan nafkah. La yalzamu zauja fitratuha, tidak wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Li adamil ijarati, karena tidak ada ijar, ya sewa menyewa. Ya. Wa ammal malu al muadda, adapun harta yang dikeluarin. Sekarang kalau hartanya, bentuk hartanya, ya yang dikeluarin itu seapa ukurannya? Wahwal qadrul mukhraju, seukuran yang dikeluarkan, wajin suhu, dan jenisnya. Ya kalau di kita nanti makanan pokok itu yang wajib dikeluarin zakat fitrah. Makanan pokok bukan duit, karena kita nggak makan duit. Nah begitu. Makanya kita kalau zakat fitrah ngeluarinnya apa? Ya beras. Tuh, itu. Jadi perlu tuh kita ketahui. Sekarang kan banyak orang yang pakai ukuran duit aja, ngeluarinnya pakai duit, nggak repot katanya. Sebab
orang bilangnya ya pada hari lebaran orang kagak perlu beras, perlunya duit. Jadi udah kasih duit aja. Nah, padahal itu nggak bisa. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i ya ukurannya dan jenisnya udah ditentukan. Nah di sini ada nih, faqad zakarahul musannifu, maka sungguh musannif telah menyebutkannya biqaulihi dengan perkataannya wa iza wajabatil fitrah oleh syakhsi, dan apabila zakat fitrah itu wajib atas seseorang payah rujuk ya atau payuh raju an syakhsin wahidin, maka dikeluarkan dari satu orang. Apa yang dikeluarkan untuk satu orang? So'an min kuti baladihi, satu sok dari makanan pokok ya negaranya. Ya, jadi satu orang ukurannya satu sok. Satu sok bentuknya makanan pokok di negara tersebut. Contoh kita Indonesia, makanan pokok kita bukan gandum, bukan singkong atau jagung, tetapi makanan pokok kita adalah beras, nasi. Nah makanya yang dikeluarkan satu sok ukuran daripada beras. Dulu ukurannya kata orang-orang tua kita itu 3,5 liter. Ya, walaupun sebenarnya 3,5 liter itu udah lebih. Ya, tapi kita ya ihtiyaton. Ya, tindakan kehati-hatian. Jadi kalau kita mau zakat fitrah ukurannya 3 kilo ya atau 3,5 liter. Ya, 3,5 liter itu satu sok. Insya Allah udah ya cukup, bahkan itu bisa lebih ya 3,5 liter. Nah itu masuk satu sok min kuti baladihi. Nah kita keluarin itu ya 3,5 liter untuk satu orang, 3,5 liter untuk satu orang. Ya jangan yang lain-lain, karena memang kata Nabi so'an min kuti baladihi, air mukhraju ya min baladi air mukhraji, yaitu yang dikeluarkan. In ahraja an nafsihi, jika memang dia mengeluarkan buat dirinya. In kana baladian, kalau memang dia ada ya di ya kampung tersebut. Jadi baladi yaitu dinisbahkan kepada kampung dia tinggal. Ya, kita tinggalnya di Indonesia yang memang mayoritas penduduknya makanan pokoknya itu adalah beras, nasi. Maka yang wajib kita keluarkan bentuknya adalah beras atau ya nasi tadi ya, beras hitungannya satu sok 3,5 liter seperti itu. Cukup saya kira, nanti baru fa'in kana fil baladi ya, fa'in kana fil baladi sampai situ. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.